Masih berkaitan dengan leverage trading limit ya rekan-rekan. Biasanya kita akan membaca suggestionnya atau rekomendasinya gini. Dengan trading limit kita bisa belanja sampai 2 kali bahkan 3 kali dana tersisa kita di account trading kita. Contoh kan ya, misalkan sisa dana 1 juta bisa belanja barang sebanyak 2 juta. Itu artinya apa? Kalau seandainya dengan dana 1 juta kita beli sahamnya kuat naik 25%, maka keuntungannya adalah sebesar Rp250.000. Tapi karena kita menggunakan leverage di mana kita bisa belanja sampai 2 kali lipat misalnya, berarti kita belanjanya kan sebanyak 2 juta dengan dana 1 juta ya, sekali lagi ya. Dengan kondisi kenaikan 25%, maka kita dapat keuntungannya bukan 250.000 nih, tapi keuntungannya bisa sampai dapat Rp500.000 saat dia cuma naik 25%. Itu artinya kita dapat sebesar 50% dari dana kita yang kita belanjakan. Keren kan ya rekan-rekan ya? Tapi hati-hati, ingat baik-baik. Kenapa? Itu jalan ceritanya kalau dia kuat naik. Betul ya? Sementara saham itu nggak selalu naik. Gimana ceritanya kalau seandainya begitu kita pilih saham menggunakan leverage tersebut, memakai trading limit, ternyata saham yang kita pilih nggak kuat bergerak naik, tapi justru malah berbalik arah. Tentunya kita harus cut loss kan? Dan kalau kita cut loss, biar gampang hitung ya rekan-rekan ya, seandainya cut lossnya sebesar 10% misalnya ya, harusnya tanpa trading limit kita cuma cut loss sebesar Rp100.000. Tapi karena kita belanjanya sebanyak 2 juta rupiah tadi ya, kalau untungnya sampai 2 kali lipat, berarti kalau cut loss apa yang terjadi? Cut lossnya pun 2 kali lipat dibandingkan cut loss biasanya. Jadi kalau misalkan harusnya cut loss cuma Rp100.000 tanpa menggunakan trading limit, kalau kita memakai trading limit, maka cut lossnya jadi 2 kali lipat, jadi Rp200.000. Itu kalau 1 kali transaksi. Tapi kalau kita jadikan habit rekan-rekan selalu menggunakan trading limit, ya maka kalau sampai kita cut loss 3 kali berturut-turut, yang harusnya baru cut loss Rp300.000 kan ya, kalau 3 kali berturut-turut. Tapi karena kita 3 kali berturut-turut menggunakan trading limit, itu artinya kita cut lossnya sudah sampai 2 kali lipatnya, yaitu Rp600.000. Berarti sudah lebih dari 50% ya, lebih dari 50% dari total dana yang kita gunakan untuk trading tadi. Ya, jadi hati-hati rekan-rekan ya, saat kita trading jangan cuma berpikir enaknya aja, tapi ada resiko, ada kemungkinan di mana marketnya bergerak berlawanan arah dari apa yang kita inginkan. Jadi rekan-rekan, saat kita trading gitu ya, saran saya sebaiknya kalau masih baru sebaiknya tidak menggunakan leverage itu sama sekali. Kenapa tidak boleh gitu ya? Karena kita masih sangat baru, belum terbiasa, belum teruji secara psikologi tradingnya untuk bisa menghandle resiko yang bisa muncul. Lain cerita kalau nanti sudah berpengalaman gitu ya, kita sudah mengenali resiko trading kita sudah mengenal risk profile kita, sudah mengenali psikologi trading kita ya. Saat kita mau menggunakan trading limit, kita akan jadi lebih terbiasa dan terlatih. Rekan-rekan, sama seperti berbisnis yang lain di luar sana, saat seorang pengusaha ingin mencari pinjaman, mencari suntikan dana, mencari modal tambahan, biasanya dilakukan saat bisnisnya sudah running well. Dia mencari pinjaman untuk ekspansi, untuk memperbesar usahanya. Ya, sama seperti bisnis yang lain di luar sana. Justru kalau bisnisnya masih baru, sebaiknya tidak menggunakan dana pinjaman. Betul ya? Anda bisa cek. Anda bisa konsultasi juga kepada teman-teman atau mentor bisnis Anda. Tidak pernah disarankan untuk menggunakan dana pinjaman untuk modal awal berbisnis. Biasanya seorang pengusaha, seorang bisnismen baru akan mencari pinjaman atau leverage untuk memperbesar bisnisnya saat bisnisnya sudah running well, karena dia tahu dia sanggup untuk melunasi bunga dan bisa membayar hutangnya. Nah, saat kita trading saham pun sama nih rekan-rekan. Ya, kalau kita masih baru, let's say setahun pertama, sebaiknya hindari menggunakan pinjaman dalam bentuk apapun, termasuk menggunakan trading limit maupun pinjaman-pinjaman lain. Ya, rekan-rekan, kalau Anda rasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like ya. Buat teman-teman yang belum pernah follow akun ini, jangan lupa di follow supaya kita bisa terkoneksi dengan lebih baik dan bisa update informasi dengan lebih cepat.
Ya buat teman-teman yang juga merasa video ini bermanfaat buat rekan Anda, silakan di-share ke rekan-rekan Anda, siapa tahu bisa mencerahkan juga. Ya, sampai ketemu lagi di video lain berikutnya.